Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Laurencia Nicole dari kelompok 8 kelas 8B nomor absen 21. Hari ini saya akan menyampaikan berita-berita khusus yang diliput untuk mengatasi kejenuhan di masa pandemi di negara Singapura. Berita ini adalah berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya. Tentunya di liputan Tarakanita terkini. Berita hari ini akan menampilkan Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Hsien Loong, pendapat warga Singapura terhadap solidaritas atau sikap peduli terhadap pemerintah Singapura dan sesamanya, dan ada juga Ibu Adianti Reksoprojo sebagai Youth Fitness Specialist yang memberikan tips pemanasan menggunakan alat rumah tangga. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara yang luasnya hanya 662 km persegi. Wilayah Singapura berbatasan dengan Selat Johor di utara dan barat, dan Selat Singapura di timur dan selatan. Nama resmi Singapura adalah Republic of Singapore dalam bahasa Inggris. Ibu kota Singapura adalah Singapura dan memiliki pemerintahan yang berbentuk republik dengan kepala negaranya seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uang yang digunakan di Singapura adalah dolar Singapura. Kemerdekaan Singapura diperingati setiap tanggal 9 Agustus dan lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Bahasa yang digunakan di Singapura adalah bahasa Melayu, Tiongkok, Tamil, dan bahasa Inggris. Agama yang berada di Singapura adalah agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Penduduk Singapura sebagian besar keturunan Tionghoa, Melayu, India, dan sisanya berasal dari suku bangsa lain. Ternyata walaupun Singapura negara kecil di Asia Tenggara, tapi Singapura merupakan satu-satunya negara termaju di Asia Tenggara karena mata pencarian penduduk Singapura berada di sektor industri. Industri yang berkembang di Singapura adalah industri perkapalan, elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Baiklah pemirsa, sekarang kita lanjut dengan berita mengenai bentuk perundang-undangan yang ada di Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang memiliki nama resmi Republik Singapura. Singapura mewariskan sistem pemerintahan parlemen yang mengikuti model Westminster, Inggris. Di dalamnya berdasarkan Undang-Undang Dasar terdapat kepala negara, presiden yang bertindak atas nasihat kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, Undang-Undang Dasar Pasal 21, dan parlemen terpilih di mana partai atau koalisi partai mayoritas para menteri ditunjuk oleh Perdana Menteri, Pasal 25, dan bertanggung jawab terhadap parlemen, Pasal 24. Presiden menunjukkan seorang Perdana Menteri yang menurutnya diyakini oleh mayoritas anggota parlemen. Singapura juga memiliki Undang-Undang Dasar tertulis yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar asli negara pada tahun 1963 dengan beberapa konsep yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar Malaysia. Undang-Undang Dasar Malaysia karena pada tanggal 16 September 1963 Singapura pernah bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun, 2 tahun kemudian pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura keluar dari federasi itu dan menjadi sepenuhnya independen publik yang ditarik dari pengalaman Amerika Serikat dan India. Negara ini merupakan negara uniter dengan pemerintahan pusat yang kuat, yang tidak memiliki pemerintahan lokal karena ukurannya yang kecil, kecuali majelis kota yang memiliki kewenangan terbatas di bawah Undang-Undang Majelis Kota. Untuk mengelola kota baru atau daerah tempat tinggal, dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi Singapura. Dan setiap hukum yang dikeluarkan badan pembuat perundang-undangan yang tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar akan dibatalkan atas dasar tidak konsisten. Sistem hukum Singapura berdasarkan sistem hukum umum Inggris
pada November 1993 menandai pemberlakuan sebuah perundang-undangan yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Pemberlakuan Hukum Inggris. Bidang utama hukum-hukum, khususnya hukum administrasi, hukum kontak, ekuitas, dan hukum kepercayaan, hukum properti, dan gugutan hukum sebagian besar buatan hakim. Meskipun aspek-aspek tertentu kini telah dimodifikasi untuk beberapa hal oleh undang-undang. Namun, dimensi hukum lain seperti hukum pidana, hukum perusahaan, dan hukum keluarga hampir sepenuhnya hukum alami. Selain mengacu kepada relevansi kasus-kasus di Singapura, hakim tetap mengacu pada hak hukum khusus Inggris, di mana isu-isu yang berkaitan dengan hukum umum dan bidang hukum atau melibatkan interpretasi dari hukum-hukum Singapura yang berbasis di enakmen Inggris atau undang-undang yang berlaku di Singapura. Sekarang, ada juga kecenderungan yang lebih besar untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan penting yudiksi Commonwealth seperti Australia dan Kanada, terutama jika mereka mengambil pendekatan yang berbeda dari hukum Inggris. Undang-undang Singapura yang bersifat pasti tidak dirasakan pada proses legislasi Inggris, tetapi pada undang-undang dari yudiksi lain. Dalam situasi seperti ini, keputusan pengadilan dari yudiksi asli undang-undang yang sering diperiksa. Dengan demikian, hukum India kadang berkonsultasi dalam interpretasi dari Evidence Act dan KUHP yang berbasis Undang-Undang India. Di sisi lain, di mana penafsiran Konstitusi Republik Singapura yang bersangkutan pengadilan tetap enggan untuk memperhitungkan badan hukum asing atas dasar bahwa konstitusi terutama harus ditafsirkan dalam 4 dinding daripada di cahaya analog dari yudiksi lain. Dan karena ekonomi, politik, sosial, dan kondisi lain di negara-negara asing dianggap berbeda. Hukum-hukum tertentu seperti Internal Security Act yang mengizinkan penahanan tanpa pengendalian dalam keadaan tertentu, dan Societies yang mengatur pemberlakuan asosiasi yang diberlakukan selama pemerintahan Inggris di Singapura tetap dalam lembaran negara, dan kedua kopral dan hukum mati yang masih digunakan. Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang menentukan penciptaan dan operasi pemerintah dan lembaganya. Di Singapura, berdasarkan pasal 4, konstitusi adalah hukum tertinggi. Semua perundang-undangan lain yang disahkan tidak boleh melanggar konstitusi. Ini disebut supremasi konstitusi. Aturan hukum adalah prinsip hukum yang mengharuskan setiap orang termasuk pemerintah untuk mematuhi hukum. Meskipun prinsipnya universal, setiap negara memiliki ketentuan yang mempertimbangkan pertimbangan khusus terkait dengan perkembangan historis dan budayanya. Undang-Undang Republik Singapura, sebuah seri yang terdiri dari semua tindakan dari Singapura dan Parlemen Inggris. Singapura memiliki 3 sumber hukum, yaitu 1. Undang-Undang Republik Singapura. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi undang-undang dan undang-undang khusus. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang disahkan oleh Parlemen Singapura, serta dengan badan-badan lain, seperti Parlemen Inggris, Gubernur Jenderal India di Dewan, dan Dewan Legislatif dari Scottish Parliament yang memiliki kekuatan untuk lulus undang-undang untuk Singapura di masa lalu. Undang-undang yang disahkan oleh badan-badan lain mungkin masih akan berlaku jika mereka belum dicabut. Satu sangat penting, undang-undang adalah Undang-Undang Dasar Republik Singapura, yang merupakan hukum tertinggi di Singapura. Setiap hukum yang ditetapkan oleh legislatif setelahnya dimulainya konstitusi yang tidak konsisten dengan hal ini, sejauh inkonsisten batal. Undang-undang dari Parlemen Singapura yang berlaku di Singapura berdasarkan aplikasi dari Hukum Inggris Act 1993 yang diterbitkan di Luxembourg, bentuk dalam serangkaian yang disebut Undang-Undang Republik Singapura. 2. Doktrin Presiden
Judicial President. Laporan hukum Singapura pertama kali diterbitkan oleh Singapura Academy of Law pada tahun 1992. Berisi laporan penilaian signifikan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi, pengadilan banding, dan pengadilan konstitusional dari Singapura. Singapura adalah hukum umum yurisdiksi penilaian yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap sebagai sumber hukum. Penilaian dapat menafsirkan undang-undang atau anak perusahaan undang-undang atau mengembangkan prinsip-prinsip umum dan ekuitas yang telah ditetapkan tidak oleh legislatif tetapi dengan generasi sebelumnya dari hakim. Bagian utama dari hukum Singapura terutama hukum kontrak, ekuitas, dan mempercayai hukum properti dan gugatan hukum, terutama hakim. Meskipun aspek-aspek tertentu telah diubah sampai batas tertentu oleh undang-undang sejak tahun 1992, penilaian pengadilan tinggi dan Mahkamah Konstitusi Pengadilan Singapura telah muncul di Singapura Laporan Hukum SLR yang diterbitkan oleh Singapura Academy of Law di bawah lisensi eksklusif dan Mahkamah Agung Singapura. Nomor 3. Kebiasaan atau common law. Suatu kebiasaan adalah suatu praktek atau perilaku yang orang-orang yang terlibat di dalamnya mempertimbangkan hukum. Bea cukai tidak memiliki kekuatan hukum kecuali yang diakui dalam kasus ini, hukum atau trade. Adat tidak diakui sebagai hukum kecuali mereka yakin dan tidak masuk akal atau ilegal. Di Singapura, custom adalah minor sumber hukum, tidak banyak adat istiadat yang harus peradilan pengakuan. Undang-undang tentang penerapan hukum Inggris, The Application of the English Law Act, menetapkan bahwa common law Inggris termasuk prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang keadilan. Sepanjang masih menjadi bagian dari hukum Singapura sebelum 12 November 1993 akan tetap menjadi bagian dari hukum Singapura. Section 3 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa bagaimanapun common law akan tetap berlaku di Singapura sepanjang hal tersebut dapat diterapkan pada keadaan-keadaan di Singapura dan harus dimodifikasi jika keadaan khusus di Singapura mengharuskannya. Section 4 dibaca bersamaan dengan the first schedule, menentukan pengundang peraturan-peraturan Inggris baik seluruhnya maupun sebagian dengan modifikasi yang diperlukan yang diberlakukan atau terus diberlakukan di Singapura. Section 7 menetapkan berbagai perubahan pada undang-undang dalam negeri dengan memasukkan peraturan hukum Inggris yang relevan. Pada tanggal 7 April 2020, Singapura meloloskan rancangan undang-undang yang melarang segala bentuk aktivitas sosial seperti kumpul-kumpul dalam upaya menangani virus corona yang sedang mewabah. Undang-undang ini mencakup perkumpulan sosial sekecil apapun, baik yang dilakukan di rumah ataupun di tempat umum, karena hanya penghuni satu rumah yang diizinkan tetap berkumpul. Menteri Kesehatan Gan Kim Yong menyampaikan terbitnya undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk menghentikan penambahan pasien COVID-19. Gan akan diberikan wewenang khusus untuk melarang dan menghentikan segala bentuk perkumpulan hingga 6 bulan ke depan. Pemerintah Singapura tidak akan segan memberikan hukuman bagi pelanggar undang-undang ini. Pelanggar pertama kali akan dijatuhi hukuman denda sebesar $10.000 Singapura atau hukuman penjara maksimal 6 bulan atau kombinasi kedua hukuman. Jika diulangi akan didenda $20.000 Singapura atau penjara maksimal 1 tahun atau kombinasi keduanya. Gan kembali menegaskan agar warga hanya keluar meninggalkan rumah untuk keperluan darurat atau penting. Singapura mulai menerapkan kebijakan circuit breaker. Pekerja dan pelajar diperintahkan untuk menjalankan aktivitas dari rumah masing-masing.
Sekarang kita akan beralih ke berita laporan penyebaran terakhir COVID-19 di 10 anggota negara ASEAN. Laporan terakhir perkembangan COVID-19 di 10 negara ASEAN, jumlah penderita dan yang meninggal di setiap negara ASEAN per tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia berada di urutan pertama sebagai negara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak dan disertai dengan angka kematian tertinggi di ASEAN atau dari 10 negara lainnya, yaitu 84.882 orang penderita COVID-19 dengan total angka kematian 4.016 orang. Di Filipina juga mengalami peningkatan tajam kasus virus corona harian, yakni mencapai 2.357 kasus. Yang ketiga di Singapura. Singapura telah melaporkan 202 kasus baru harian, di mana angka ini turun dari jumlah 327 pada hari sebelumnya. Adapun total kematian di Singapura masih tetap berada pada angka 27, dengan tidak ada penambahan kematian pada hari ini. Sementara total kasus infeksi di Singapura berjumlah 47.655 kasus. Yang keempat di Malaysia. Malaysia telah melaporkan 9 kasus baru. Angka ini separuh dari jumlah kasus harian sebelumnya dari tanggal 18 dan membawa perhitungan harian kembali ke 1 digit. Total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Malaysia berjumlah 8.764 kasus. Berikutnya adalah Thailand. Sementara itu, Thailand telah melaporkan 7 kasus baru hari ini. Dan pemerintah Thailand telah melaporkan bahwa semua kasus baru melibatkan orang-orang yang kembali yang berada di karantina negara. Jumlah total infeksi virus corona di Thailand sebanyak 3.264 kasus. Berikutnya di Vietnam. Vietnam hanya melaporkan 1 kasus baru. Jumlah total kasus infeksi di Vietnam hanya sebanyak 382 kasus. Tanpa adanya selain Vietnam, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Laos juga mencatatkan total kasus infeksi yang masih sedikit. Totalnya tidak mencapai 4 digit dan melaporkan tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 per tanggal 18 Juli 2020. Yang terakhir adalah Laos. Pada saat ini Laos merupakan negara ASEAN dengan jumlah penderita COVID-19 terendah, yaitu 19 orang dengan tidak disertai penambahan COVID-19 yang positif dan dengan angka 0 jumlah kematian yang tercatat. Jadi, dari laporan di atas kita dapat melihat bahwa negara Indonesia selain memiliki jumlah kasus positif COVID terbanyak, juga tercatat sebagai negara dengan kasus kematian akibat virus corona yang tertinggi di antara negara ASEAN yang lainnya. Sementara itu, jumlah pasien sembuh paling tinggi berada di negara Singapura. Padahal pada bulan April 2020, negara Singapura pernah melaporkan lonjakan kasus virus corona dan tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang tertinggi di Asia Tenggara, yang disebabkan mayoritas oleh pekerja asing yang tinggal di asrama-asrama pekerja. Namun, pada Rabu 17 Juni 2020, dengan tambahan kasus baru virus corona yang mencapai angka 1031, menjadikan Indonesia berada pada posisi pertama dengan kasus positif virus corona tertinggi di Asia Tenggara hingga sekarang. Sekarang mari kita lihat bagaimana dampak letak astronomis dan geografis wilayah Singapura yang berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19. Singapura terkenal sebagai salah satu negara maju yang ada kawasan ASEAN. Selain terkenal sebagai negara maju dengan keunggulan di berbagai bidangnya, negara ini pada awalnya merupakan bagian dari negara Malaysia yang kemudian melepaskan diri dan membentuk negara sendiri. Sama-sama terletak di wilayah negara tropis dan memiliki 2 musim. Baik Indonesia maupun Singapura memiliki kesamaan karena terletak di wilayah astronomi yang hampir mirip. Yang berbeda hanya di garis lintangnya, di mana Indonesia juga terletak di wilayah lintang selatan. Letak astronomis negara Singapura yaitu di antara 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 27 lintang utara dan antara 103 derajat 39 bujur timur dan 104 derajat 5 bujur timur.
dengan luas wilayah 662 km persegi, hampir sama dengan kota Jakarta 664 km persegi. Letak geografis adalah posisi atau letak suatu wilayah tertentu maupun negeri yang dilihat dari permukaan bumi. Singapura tentu saja memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan Indonesia. Letak geografis Singapura berada di benua Asia dan tepatnya di kawasan Asia Tenggara, berbatasan dengan dua negara yaitu wilayah Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan letak geografis Singapura bisa digambarkan seperti berikut. Di bagian utara negara Singapura berbatasan langsung dengan Johor atau Malaysia. Di bagian selatan Singapura berbatasan dengan Selat Malaka dan Indonesia dan juga dipisahkan oleh Selat Singapura. Di bagian timur Singapura berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan wilayah negara Malaysia. Di bagian barat Singapura juga berbatasan langsung negara Malaysia dan Samudra Hindia. Berdasarkan letak astronomis wilayah Singapura terhadap penyebaran COVID-19, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian ilmiah yang bisa mendukung pernyataan mengenai iklim tropis dan kaitannya dengan penyebaran COVID-19. Hal ini disebabkan faktor cuaca dan alam Singapura yang terletak di garis khatulistiwa tidak berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19. Berbeda halnya dengan negara yang mempunyai 4 musim karena adanya peningkatan suhu dan kelembapan pada musim semi dan musim dingin dapat mengubah transmisi COVID-19 dengan baik sehingga menjadikan suhu dingin sebagai suhu terbaik untuk mempertahankan virus. Sedangkan cuaca sendiri seperti peningkatan suhu dan kelembapan musim semi dan musim panas tidak akan menyebabkan penurunan dalam jumlah kasus tanpa penerapan intervensi kesehatan masyarakat yang luas. Perlu diketahui bahwa virus memiliki sifat benalu atau parasit yang tidak bisa hidup tanpa inang. Virus hidup di dalam sel dan begitu keluar melalui percikan ludah maka mungkin tidak sampai 10 menit selnya akan mati. Begitu dengan virusnya, apalagi kalau disertai dengan paparan sinar matahari dan sebagainya mungkin bisa lebih cepat lagi. Virus corona sendiri adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan akan keluar melalui percikan ludah pada saat orang yang terinfeksi mengalami bersin. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi orang yang sedang sakit untuk terus memakai masker. Jika dilihat berdasarkan letak geografis, Singapura memiliki kerentanan terhadap pandemi COVID-19 yang menyebar karena mengingat kedekatan geografis dan hubungan perdagangan dan peristiwa yang erat dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya dan China. Terlebih Singapura itu merupakan jalur perdagangan dunia yang sudah pasti dilewati oleh berbagai macam negara. Virus corona penyebab COVID-19 dapat menyebar di setiap wilayah dan lokasi geografis. Sehingga upaya utama yang perlu dilakukan negara Singapura adalah tes, trace, isolate, dan adaptasi perilaku pencegahan dengan mengesampingkan faktor cuaca dan geografis. Namun tanggapan pemerintah Singapura yang cepat dan sejak awal melakukan lockdown ini dapat mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 di Singapura dengan cara menutup perjalanan dengan China pada awal Februari dan memberlakukan pengawasan, pemantauan, pelacakan kontak, dan isolasi yang luas terhadap mereka yang terinfeksi atau yang melakukan kontak dengan penyakit tersebut. Singapura mengandalkan pengecekan suhu yang meluas, pengujian, penelusuran kontak yang cermat, dan tindakan karantina yang ditargetkan untuk kasus-kasus yang dikonfirmasi. Sebenarnya COVID-19 dapat menyebar dengan cepat karena faktor pendorong transmisi mobilitas penduduk yang tinggi,
penduduk yang tidak memiliki kekebalan terhadap COVID-19 dan kurangnya kesadaran air protokol kesehatan sehingga menyebabkan penyebaran COVID-19 yang terus meluas. Faktor pendorong transmisi dapat dilihat dari berbagai indikator yang digunakan dalam perhitungan risiko transmisi. Dengan jumlah penduduk Singapura mencapai sekitar 5.850.342 orang berdasarkan data tahun 2020 menjadi lebih rentan terhadap penyebaran virus. Jika dilihat dari laporan mengenai jumlah positif COVID di Singapura, maka kita juga bisa menghitung jumlah penduduk Singapura 5 tahun ke depan dengan asumsi angka pertumbuhan penduduk per tahunnya 2%, mulai dari tahun 2020 sampai 2025, kita bisa menggunakan rumus barisan geometrik, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jika diketahui A adalah 5.850.342 dan rasionya adalah 1,02 atau 102%, maka pada tahun 2021 jika dihitung dengan menggunakan rumus geometri ini akan didapat hasil 5.967.349 orang. Begitu seterusnya dihitung sampai pada tahun 2025, yaitu kita bisa mendapatkan hasil 6.459.250 orang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk Singapura jika diasumsi rasio sebanyak 1,02 atau 102% setiap tahunnya selama 5 tahun dari tahun 2020 sampai 2025, maka terbukti dapat menggunakan rumus barisan geometrik dengan memperhatikan skema berpola U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan U5 per U4 sama dengan U6 per U5 sama dengan 1,02 atau 102% yang merupakan rasio pada barisan bilangan tersebut. Berikutnya, mari kita saksikan cuplikan dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tentang sikap solider atau peduli pemerintah dan warga Singapura terhadap sesama dalam masa pandemi COVID-19. Saudara-saudari sekalian, kita telah menaikkan tahap DORSCON ke Jingga. Ini kerana pemerintah mahu melindungi rakyat Singapura sebaik mungkin. Ancaman virus corona baru ini sedang pesat berkembang. Kita mesti berani untuk segera bertindak dan dengan sewajarnya, termasuk mengambil langkah-langkah tegas. Dan kita harus yakin bahawa bersama-sama kita boleh mengatasinya. Kini, kita lebih bersedia menangani virus baru ini. Setiap kita ada peranan. Ikuti nasihat Kementerian Kesihatan dan dapatkan maklumat terkini dari sumber yang sahih seperti MUIS dan khidmat WhatsApp gov.sg. Jaga kebersihan diri sendiri, keluarga dan sekitaran kita dan ambil langkah berjaga-jaga. Jika anda tidak sihat, segeralah berjumpa dokter. Teruskan kehidupan anda seperti biasa. Pemerintah akan melipat gandakan usaha untuk mengekang ancaman ini dengan sedaya upaya. Namun, kita juga harus bersedia jika keadaan menjadi bertambah buruk. Kita belum sampai ke tahap itu dan mungkin ia tidak akan berlaku. Namun, cabaran sebenar ancaman ini ialah kesannya terhadap perpaduan sosial dan daya tahan psikologi kita. Sifat takut dan cemas adalah suatu semula jadi. Saya faham penyakit ini baru dan kita semua mahu melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Tetapi rasa cemas itu boleh menjadi lebih bahaya daripada virus itu sendiri.
Jadi, jangan biarkan rasa cemas membuat kita panik atau mengambil tindakan yang memburukkan lagi keadaan. Jangan sebarkan berita palsu. Jangan membeli bekalan pelitup dan makanan dengan berlebihan. Jangan menuduh mana-mana kumpulan bagi apa yang sedang berlaku sekarang. Sebaliknya, ayuh kita bantu-membantu sesama jiran tetangga, sahabat handai dan rakyat yang lain, khususnya mereka yang lebih memerlukan. Dalam masa-masa sukar ini, saya terharu melihat ramai rakyat Singapura yang menghulurkan bantuan. Ada yang memberikan pelitup secara percuma kepada orang ramai. Ada pelajar yang membekalkan makanan kepada teman-teman yang menjalani cuti ketidakhadiran. Dan para pekerja kesihatan yang bertarung nyawa di barisan hadapan merawat pesakit-pesakit kita. Terima kasih atas pengorbanan anda. Anda menjadi sumber inspirasi kita semua. Ayuh, kita terus bertenang dan bersatu padu. Saya yakin bersama-sama kita boleh mengatasi apa jua cabaran. Terima kasih. Dari pernyataan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, kita dapat melihat pemerintah dan warga Singapura dalam masa pandemi COVID-19 ini mempunyai sikap solidaritas atau peduli terhadap sesama yang sangat tinggi. Dengan sikap solidaritas yang tinggi tersebut, warga Singapura pada akhirnya rela untuk menaati himbauan pemerintah dan menyumbang sebagian kemampuannya untuk menolong sesama demi kebaikan bersama. Sikap solidaritas atau peduli yang ditunjukkan dalam masa pandemi COVID-19 antara lain inisial warga Singapura di level komunitas untuk melakukan perlindungan diri, baik terkait soal kesehatan, keamanan, dan kenyamanan penduduk dengan melakukan penyemprotan disinfektan, memakai masker, hand sanitizer, kampanye stay at home, isolasi keluarga, menaati aturan pemerintah, dan lain-lain. The Wuhan coronavirus. It's everywhere and it's making my mom scared. This is my mom. And she's worried. 40,000 people infected, 1,000 people dead. And in Singapore, where I live, 40 people have been infected, one right next to my house. This video is for my parents and probably for your parents. Because for the first time ever, I want to show you how Singapore is fighting coronavirus and why my mom should not worry. This is a small country in Asia and it has a high risk of coronavirus. So this is what they did. They immediately closed the country to the virus. By land, anyone with a fever doesn't get through. By air, anyone with a fever doesn't get through. By sea, anyone with a fever doesn't get through. So they made it very, very hard for the coronavirus to travel to this country. And inside of it, they cleaned a lot more. The bus poles, they cleaned. The playgrounds, they cleaned. The schools, they cleaned. The food courts, they cleaned. And even the lift buttons, they cleaned more. And then they did something crazy. They hired the army to pack masks in the millions for every single household in the country, and they gave them out for free. Don't just look at the infections, look at the people who healed from it, like this person. Corona, at the end of the day, can be healed. And you didn't hear it from me, you heard it from health officials. We are a team of healthcare staff looking after patients at the front line, and together, we believe we will get through this. Despite the panic, the coronavirus is an amazing opportunity to see acts of kindness from good people who volunteered their time to the infinite amounts of health workers who are working non-stop to fight it. We don't know what we don't know. There is a chance this can get even bigger and worse.
But you know what's more contagious than corona? Panic. And panic is the last thing we need. Right now, everyone is fighting corona. The airport worker, health official, school teacher, and all the other countries in the world. When we all get together fighting one cause, I am sure this virus can be defeated. Pemerintah Singapura sedang merumuskan dan menjalankan apa yang sedang disepakati bersama saat ini dengan mempertimbangkan hal-hal positif yang terjadi dengan solidaritas antara warga Singapura dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Banyak warga telah teredukasi dengan baik dan terus menjaga pola hidup yang baik dan higienis. Pandemi ini adalah masalah semua manusia, di mana akar penyelesaiannya juga didasari pada nilai kemanusiaan. Sikap solidaritas atau peduli pada saat ini adalah kunci utama dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, pemerintah melakukan aksi mendengar, mengajak, menyemangati, menghimbau, dan melibatkan penuh lapisan masyarakat lainnya. Sikap tegas dari pemerintah ini sebagai pemenang otoritas sosial. Mengambil pelajaran dari Tiongkok, negara Singapura dengan upaya terpaksa di tengah krisis ini mengelola solidaritasnya warga dengan menjalankan instruksi bertindak yang wajib ditaati. Tumbuhnya solidaritas membutuhkan rasa percaya antara sesama kelompok atau lingkungan masyarakat. Apabila telah tertanam sikap yang saling percaya, warga akan menjadi satu, menjaga erat persahabatan, saling mendukung, saling menghormati, dan bertanggung jawab serta peduli terhadap setiap kepentingan sesama. Dalam menyukseskan himbauan akan sikap solidaritas, pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, dan orang-orang yang berpengaruh dalam upaya mendorong masyarakat untuk bertindak cepat dan tepat. Pertama, transparansi. Pemerintah Singapura secara reguler memberikan informasi kepada warga melalui Kementerian Kesehatan. Kedua, kekompakan dan kerjasama Kementerian Kesehatan dengan pihak internasional, seperti yang dilakukan dengan Malaysia. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kerap memberikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menaati aturan, memberikan apresiasi bagi petugas medis, menekankan koordinasi antara lembaga pemerintah, serta bersikap terbuka terhadap informasi perkembangan COVID-19 di Singapura. Semua ini adalah bentuk sikap solider atau peduli pemerintah Singapura terhadap sesamanya dan warga. Singapura merupakan negara yang terkena kasus COVID-19 pertama kali di negara ASEAN, dan ketika Singapura mengumumkan kasus pertamanya pada akhir Januari, warga Singapura sempat panik. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kemudian berusaha menenangkan warga dengan mengatakan jangan panik, dan menambah tidak perlu saat ini kita menumpuk mie instan di rumah. Komunikasi yang jelas merupakan bentuk sikap solider atau peduli pemerintah Singapura terhadap warganya. Ini adalah salah satu senjata yang digunakan oleh pemerintah Singapura melawan virus corona, terutama di zaman yang mengandalkan media sosial. Selain upaya nasional yang dikoordinasi oleh Satuan Tugas Multi Kementerian MTF yang didirikan pada 22 Januari 2020, sebelumnya ditemukan kasus infeksi virus corona pertama. Sementara banyak negara lain kewalahan menangani COVID-19, apa yang dilakukan Singapura sekarang dianggap contoh yang bisa dilakukan negara lain. Namun dengan banyaknya warga Singapura mulai kembali dari luar negeri, sebagian di antara mereka membawa virus tersebut, dan angka penularan meningkat lagi, dan strategi Singapura mendapat ancaman. Singapura lalu menetapkan 5 strategi dalam menghadapi COVID-19, yang bisa dikatakan bahwa Singapura telah menunjukkan sikap solidaritas dan peduli yang tinggi terhadap warganya, dengan 1. Mempunyai perencanaan dan ditetapkan segera. Cara terbaik untuk melawan wabah adalah bertindak sebelum kejadian dan bertindak awal, kata Kepala Medis Singapura.
Tan Chon Chuan. Pengecekan terhadap suhu tubuh dilakukan di Singapura bagi pengunjung di gedung-gedung perkantoran sebagai langkah awal bentuk solider atau peduli pemerintah terhadap warga. Di awal Januari, pemerintah membentuk gugus tugas yang melibatkan perwakilan dari berbagai departemen. Pengetesan terhadap warga mulai dilakukan segera setelah kasus pertama muncul, tanggal 23 Januari. Dalam beberapa hari setelah kasus pertama, seluruh penumpang yang datang dari Bandara Udara Changi diukur suhu tubuhnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan suhu tubuh yang dilakukan di seluruh gedung dan sekolah. Yang kedua adalah pembentukan jaringan klinik kesehatan. Sikap solider atau peduli kedua yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah mengaktifkan jaringan klinik kesehatan yang disebut dengan Klinik Persiapan Kesehatan Publik (PHPC). Klinik ini merupakan klinik layanan umum yang diperkuat dengan dokter spesialis penyakit pernafasan. Klinik untuk menangani penyakit pernafasan dipersiapkan di Singapura segera setelah kasus positif coronavirus pertama ditemukan. Yang ketiga adalah merawat mereka yang terkena virus corona. Pemerintah juga menunjukkan bentuk solider atau peduli lainnya, seperti bila ada warga yang positif mengidap virus corona, mereka dipindahkan ke rumah sakit yang khusus dibuat untuk merawat pasien sampai sembuh. Singapura mengikuti cara Tiongkok dengan memisahkan mereka dari warga yang tidak terkena COVID. Yang keempat, pelacakan pergerakan pasien sebelumnya. Pelacakan pergerakan sebelumnya dari pasien yang positif adalah salah satu kunci keberhasilan pencegahan penularan dan bentuk solider atau peduli pemerintahan lainnya. Dari data yang sudah didapat, petugas akan menelepon mereka yang pernah berinteraksi dengan yang sudah dinyatakan positif COVID untuk mengetahui kondisi mereka. Pemerintah Singapura membuat app yang bisa digunakan untuk melacak pergerakan mereka yang terkena virus corona. Mereka yang pernah melakukan interaksi dengan yang sudah dinyatakan positif COVID harus menjalani karantina di rumah. Mereka yang melanggar akan dikenai denda besar, bahkan kemudian ditahan. Untuk membantu pelacakan ini, pemerintah Singapura baru-baru ini meluncurkan aplikasi bernama Trace Together, dan warga diminta untuk mengunduhnya. Aplikasi tersebut akan menyimpan data selama 20 hari dan pemerintah bisa mengaksesnya jika seorang pengguna terkena virus corona. Yang kelima, membuat pesan di media sosial yang jelas. Di awal krisis, pemerintah Singapura membentuk gugus tugas antara kementerian yang melibatkan Departemen Kesehatan, Keuangan, dan kementerian lainnya. Gugus tugas ini memberikan informasi setiap hari kepada publik dengan pesan yang konsisten. Pesan yang dikirim lewat WhatsApp adalah oleh pemerintah segera diterjemahkan ke 4 bahasa resmi di Singapura, yakni Mandarin, Inggris, Melayu, dan Tamil. Singapura juga membuat seri kartun dengan Profesor Fisher sebagai tokoh utama dengan berbagai pesan yang praktis dan bermanfaat. Cuci tangan dengan teratur dengan sabun, jangan gunakan masker kecuali sakit, ambil jarak dengan yang lain adalah inti pesannya. Walau sudah mengambil kebijakan dan diterapkan dengan baik, Singapura masih menghadapi ancaman karena virus corona masih menyebar di seluruh dunia. Pemerintah Singapura kembali mengetatkan aturan dengan menutup bioskop dan bar. Restoran masih boleh buka, namun mereka yang datang dibatasi. Salah satu bandara tersibuk di dunia, Changi Airport, sekarang melarang penumpang yang transit, dan Singapura tidak lagi menerima masuknya turis. Maskapai penerbangan nasional Singapore Airlines sudah menghentikan hampir semua penerbangan. Singapura sudah berhasil memenangkan pertarungan awal melawan COVID-19. Namun, perang masih berlanjut. Selain itu, sikap solidaritas pemerintah Singapura dapat dilihat dari Presiden Singapura, Halimah Yacob. Secara sukarela memotong gajinya 1 bulan demi memberikan bonus kepada para petugas medis serta pejabat publik yang menangani corona. Pemerintah Singapura juga menginstruksikan agar seluruh menteri dan anggota parlemen untuk melakukan hal yang serupa. Negeri Singa itu dinilai banyak pihak cepat dan tanggap dalam menanggulangi penyebaran virus corona saat awal kemunculannya.
Singapura juga dinilai teliti dalam menelusuri jejak interaksi setiap pasien virus corona COVID-19 dengan warga lainnya. Mereka mampu melacak aktivitas pasien corona sebelum diketahui positif COVID-19, termasuk melacak riwayat perjalanan mereka. Pemerintah bersikap cepat tanggap dan didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah Singapura juga menyampaikan bahwa masyarakatnya telah teredukasi dengan baik, dengan terus menjaga pola hidup yang baik serta higienis. Meskipun begitu, permasalahan COVID-19 di Singapura belum selesai. Masih diperlukan penanganan dan kerjasama antara warga negara dengan kehidupan sosial dapat berjalan seperti sebelumnya. Singapura berbeda dari negara lain adalah bahwa kita memiliki kepercayaan satu sama lain. Kita merasa bahwa kita semua dalam hal-hal ini bersama dan kita tidak meninggalkan siapapun di belakang. Ini SG United, kita SG United. Sikap solidaritas dan peduli terhadap sesama inilah yang paling utama. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan beralih ke berita olahraga. Di berita ini kita akan membahas seputar sejarah olahraga sepak bola di dunia dan di Singapura. Sejarah munculnya sepak bola di dunia sebagai olahraga yang digemari sejak abad 2 Masehi sampai ke abad 3 Masehi di Cina. Pada masa dinasti Han, masyarakat menggiring bola kulit dan memasukkannya ke dalam jaring kecil atau disebut tusu. Permainan sepak bola juga dimainkan di Jepang atau disebut juga kemari dan juga dimainkan di Italia. Kemudian permainan sepak bola banyak ditemukan di berbagai negara. Namun, saat sepak bola sampai di negara Inggris, Raja Edward III melarang untuk memainkan sepak bola. Karena di dalam permainan sepak bola terjadi banyak kekerasan dan tindakan yang brutal. Tapi akhirnya, Raja Edward III mengizinkan kembali berlakunya permainan sepak bola. Tetapi permainan ini tidaklah berubah, dan akhirnya Ratu Elizabeth I melarang kembali permainan sepak bola. Meskipun pada kemudian larangan untuk melakukan permainan sepak bola dicabut kembali oleh Raja Charles II. Pada tahun 1863 terbentuklah Asosiasi Sepak Bola di Inggris. Setelah itu, tahun 1885 terdapat pertandingan sepak bola di luar wilayah Inggris. Pada tahun 1886 diadakan rapat pertemuan untuk pertama kalinya untuk membahas tentang Asosiasi Sepak Bola Dunia. Sampai akhirnya pada tahun 1904 dibentuklah Federation Internationale de Football Association atau FIFA di Prancis. Lalu, bagaimana sejarah masuknya sepak bola di Singapura? Permainan sepak bola di Singapura bukanlah baru, bahkan terbilang awal di Asia Tenggara jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Setelah permainan sepak bola diterima di Penang dan di Singapura oleh orang-orang Inggris, baru menyusul muncul permainan sepak bola bagi orang-orang Belanda di kota-kota lain. Orang-orang Inggris dan orang-orang Belanda yang memperkenalkan permainan sepak bola di negara di Asia Tenggara. Pada akhir tahun 1893, tim sepak bola dan kriket Penang melawan untuk melakukan pertandingan dengan tim sepak bola dan kriket di Medan. Inilah gong pembukaan pertandingan sepak bola antar kota di Asia Tenggara. Sejak 1921, Singapura telah memasuki perwakilan dalam Piala Malaysia dan kemudian juga di Liga Malaysia seiring dengan negara dari Selangor. Singapura adalah salah satu dari kedua kekuatan yang dominan di dunia sepak bola Malaysia selama lebih. Inilah yang menjadi sejarah sepak bola di dunia dan sejarah bagaimana permainan sepak bola bisa masuk ke Singapura. Berikut ini adalah daftar-daftar anggota pemain sepak bola yang bergabung dengan tim nasional Singapura The Lions. The Lions didirikan pada tahun 1892. Kematian pemain pemuda terbaik. Kabar duka datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Ex penyerang timnas Singapura Hafiz Rahim meninggal dunia hari ini, Kamis 9 Juli 2020.
Akibat kecelakaan lalu lintas, Hafiz Rahim meninggal dunia usai sepeda motor yang ia kendarai terlibat kecelakaan hebat dan membuatnya meregang nyawa di wilayah Tampines, Singapura. Semasa karirnya, Hafiz termasuk salah satu pemain muda yang diprediksi akan jadi bintang The Lions. Dulu kan timnas Singapura di usia 18 tahun, ia sudah memenangi gelar U18 Player of the Year pada tahun 2001. Sayang, tiga cedera parah di lututnya membuat debutnya di timnas terhambat. Selama membela tim nasional Singapura, Hafiz baru mencicipi debut di tim nasional Singapura pada Agustus 2011, dan setahun berselang ia termasuk ke dalam skuad negeri Singa yang kala itu sukses menjuarai Piala AFF 2012. Teknik dasar permainan sepak bola. Yang ke-1, menendang bola, kicking, mengumpan dan menembak ke arah gawang. Yang kedua, mengiring bola, dribbling, mendekati jarak ke sasaran dan melewati lawan dan menghambat permainan. Yang ketiga, menghentikan bola, stopping, yaitu menghalau bola yang terbuat ditendang. Yang keempat, menyundul bola, heading, yaitu menerima umpan bola, yaitu melayang dari atas. Yang kelima, mengumpan bola, passing, mengambil atau merampas bola dari lawan. Yang keenam, melempar bola, throw in, yaitu melempar ke dalam ketika bola keluar lapangan. Ketujuh, menjaga gawang, yaitu mempertahankan gawang agar tidak kemasukan. Sepak bola, yaitu setiap tim sepak bola maksimal terdiri dari 11 orang. Tugas pemain sepak bola yang ke-1, penjaga gawang, keeper, bertugas menjaga gawang agar tidak kemasukan bola. Yang kedua, pemain bertahan, back, bertugas untuk menghalau lawan agar tidak masuk ke arah pertahanan. Yang ketiga, pemain tengah, midfielder, bertugas mengatur permainan timnya serta membantu back dan striker. Yang keempat, pemain sayap, winger, bertugas mengendalikan permainan di area kiri dan kanan lapangan. Yang kelima, penyerang, striker, bertugas untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Perlengkapan sepak bola. Untuk kiper menggunakan jersey yang berbeda warna dengan tim termasuk kiper lawan. Peraturan permainan sepak bola yang ke-1, waktu permainan 2 kali 45 menit atau 90 menit. Yang kedua, jumlah pemain 11 orang, 1 penjaga gawang, 4 pemain bertahan, 2-5 pemain tengah, dan 1-3 penyerang. Yang ketiga, ukuran lapangan panjang 90 hingga 120, 100 hingga 110 meter untuk pertandingan resmi tingkat internasional. Lebar 45 hingga 90 meter. 64 dan 75 meter untuk pertandingan resmi tingkat internasional dan berbentuk persegi. Setelah menyaksikan berita olahraga, sekarang mari kita melihat pemanasan kreatif yang dilakukan oleh siswi Tarakanita 2 ketika sedang berada di rumah mengikuti gerakan pemanasan yang dilakukan oleh Adianti Reksoprojo. Capek juga ya beres-beres rumah kayak gini. Hai Mams, udah kepikiran nggak kalau kita bisa olahraga pakai gerakan-gerakan dan menggunakan alat-alat rumah tangga kesehari-harian kita. Jadi kita nggak perlu tuh untuk pergi ke gym-gym atau beli alat-alat yang harganya cukup lumayan sih sebenarnya. Kita bisa latihan mungkin dengan sapu. Yuk kita coba, gerakannya sangat mudah, asal diketahuin basic-basicnya apa aja yang mesti diperhatikan. Sekarang
saya akan melakukan pemanasan dengan menggunakan alat rumah tangga saku ala Ibu Adianti Reksoprojo. Yuk kita mulai. Oke, gerakan yang pertama adalah thumb rotation. Gerakan ini untuk melatih otot tangan dan otot perut. Jadi, saku ini diletakkan sejajar dengan bahu Anda, kemudian kanan, tengah, kiri. Oke, gerakan yang kedua ini adalah gerakan standing side bend. Gerakan ini untuk melatih otot-otot abilik. Jadi, dua saku ini diletakkan di atas, kemudian kunci perut dan bagian belakang Anda, kemudian ke kanan, tengah, kiri, tengah. Oke, gerakan yang ketiga ini adalah gerakan yang sering dilakukan oleh orang-orang penyuka sport atau orang-orang yang sering pergi ke tempat gym atau ke tempat fitness, yaitu back squat. Olahraga ini bertujuan untuk melatih otot perut dan kaki. Letakkan saku di bagian belakang leher Anda, kemudian turun. Oke, dan gerakan yang terakhir adalah overhead squat. Gerakan ini untuk melatih lengan dan otot tangan bahu Anda. Sakunya diletakkan di atas, kemudian turun. Oke, demikianlah pemanasan dari saya, Laurencia Nicole. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melihat Kenneth yang juga sedang meliput kegiatan pemanasan. Bagaimana Kenneth dengan pemanasan yang dilakukan siswa Tarakanita di rumah? Baiklah rekan Nicole dan pemirsa di rumah, hari ini saya Kenneth Tauli kelas 8B dari nomor 19 ingin melaporkan kegiatan pemanasan sebelum berolahraga sepak bola. Ini namanya adalah push press. Push press fungsinya untuk melatih kekuatan bahu dan kekuatan paha. Fungsi double press itu adalah melatih kekuatan otot bicep dan perut.
Hal itu fungsinya untuk melatih otot kaki dan otot tangan. Hari ini saya akan mencontohkan pemanasan menggunakan handuk. Jadi hari ini ada 4 gerakan. Setiap gerakan ada 12 repetisi. Gerakan yang pertama namanya shoulder mobility. Jadi caranya itu handuknya ditegakkan seperti ini dan tolong dudukkan pakai seperti ini. Dan tangannya jangan lupa jangan jadi caranya itu terakhir namanya kneeling bicep and hammer curl. Caranya handuknya desain seperti ini dan dari saya. Jadi meskipun di masa pandemi seperti ini, jadi siswi SMP Tarakanita tetap sehat dan bugar dengan aktivitas olahraga mereka. Sekarang saya kembalikan kepada rekan Nicole di sini. Sekarang kita lanjut ke berita sains. Di dalam berita sains ini, saya akan memberikan informasi hubungan gerakan pemain sepak bola tim nasional Singapura dengan sistem alat gerak yang mereka gunakan saat bermain sepak bola. Inilah foto pemain tim nasional sepak bola Singapura yang bernama Bai Haki Kaizan yang berada pada posisi back, dan foto Hasan Sani yang berada pada posisi gelandang dalam tim nasional sepak bola Singapura.
Dari foto tersebut, kita dapat melihat sendi-sendi yang digunakan oleh Baihaki Kaizan dan Hasan Sani dalam bermain sepak bola. Yang pertama itu ada sendi engsel yang berada pada siku dan lutut. Sendi engsel ini memungkinkan terjadinya gerak ke satu arah, seperti engsel pintu. Yang kedua adalah sendi geser. Sendi geser ini berada pada pergelangan kaki. Sendi geser memungkinkan terjadinya gerak pada satu bidang atau gerak bergeser. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar berada pada ruas tulang leher pertama dengan ruas tulang leher kedua. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerak berputar. Yang keempat adalah sendi peluru. Sendi peluru berada pada tulang paha dan tulang gelang panggul, dan sendi pada tulang lengan atas dan tulang gelang bahu. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Nah, selain itu terdapat juga sendi pelana yang berada pada ibu jari Hasan Sani. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerak ke samping kanan atau ke samping kiri dan gerak ke atas dan ke bawah. Demikianlah sendi-sendi yang digunakan oleh pemain tim nasional sepak bola Singapura. Terima kasih, bersama saya Laurencia Nicole. Ini adalah foto pemain timnas Singapura yang bernama Shahril Ishak. Di situ ada sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar. Sendi engsel adalah sendi yang bisa bergerak dari satu arah aja. Dan sendi engsel adalah sendi yang bisa bergerak dari satu arah aja. Dan sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Demikianlah sendi-sendi yang digunakan oleh pemain timnas sepak bola Singapura. Terima kasih. Bersama saya Kenneth Maulid. Saya akan menunjukkan sendi-sendi saat pemain tim nasional Singapura bertanding dengan negara lain. Ini foto pemain tim nasional Singapura saat bertanding dengan negara lain yang bernama Khairul Amri sebagai striker atau penyerang. Di foto ini ada sendi peluru, putar, engsel, dan geser. Sendi geser ada di kaki. Sendi geser merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan pada satu bidang saja atau gerak bergeser. Misalnya, persendian pada penggelangan kaki. Sendi engsel ada di lutut. Sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak ke satu arah. Contohnya sendi pada siku, sendi pada lutut, serta sendi-sendi pada jari tangan dari jari kaki. Sendi putar ada di leher. Sendi putar merupakan persendian yang memungkinkan gerakan berputar, misalnya persendian pada ruas tulang leher pertama dengan ruas tulang leher kedua. Sendi peluru ada di bahu. Yang terakhir, sendi peluru ada di tulang gelang panggul. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Misalnya, hubungan antara tulang paha dan tulang gelang panggul, atau hubungan antara tulang lengan atas dan tulang gelang bahu. Dislokasi bahu. Shahril Ishak absen Piala AFF. Pada turnamen Piala AFF Selasa 13 November 2018, ada seorang pemain tim nasional sepak bola Singapura, Shahril Ishak, yang mengalami cedera pada bahunya. Shahril Ishak adalah pemain gelandang tengah dan juga bermain sebagai penyerang atau sayap di tim nasional sepak bola Singapura. Shahril biasanya menjadi pemain pemecah kebuntuan saat bertanding. Setelah 5 menit pertandingan, tangan Shahril tertarik oleh pemain Filipina sehingga menyebabkan dislokasi bahu. Akibatnya ia harus segera dilarikan ke Singapura untuk dioperasi. Dislokasi bahu ini membutuhkan 12-16 minggu untuk sembuh agar bisa kembali ke pertandingan berikutnya. Cara untuk mengatasi dislokasi bahu selain operasi adalah dengan imobilisasi, yaitu dengan menggunakan splint atau sling khusus selama beberapa hari hingga 2 minggu untuk menjaga bahu dari pergerakan. Selain itu, obat pereda sakit atau relaksa otot juga dipakai untuk mengatasi rasa sakit pada dislokasi bahu hingga bahu membaik.
Kemudian program rehabilitasi untuk mengembalikan pergerakan, kekuatan, dan stabilitas pada sendi bahu dapat dilakukan setelah splint atau sling bahu dilepas, yaitu dengan fisioterapi. Dengan terjadinya dislokasi pada Syahril Ishak, maka dipastikan bahwa ia tidak akan terlibat bersama tim nasional Singapura hingga akhir turnamen Piala AFF 2018 berakhir. Padahal Syahril bisa mengubah keadaan bagi tim nasional Singapura karena ia merupakan salah satu pemain terbaik tim ini. Sekarang mari kita lanjut dengan berita luar negeri. Di berita ini kita akan mendengarkan cara yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk mengatasi COVID-19 dengan menggunakan modal verbs. Today, we would like to inform you that Singapore is the model for how to handle the COVID-19. Singapore was one of the first countries hit by the COVID-19 in Southeast Asia. Therefore, the government released some steps that Singaporeans must follow in the fight against COVID-19. The government must have a plan within days of the first case, like temperature checks, which were happening at Changi Airport for all incoming passengers. The next step, Singapore government will do contact tracing, where health officials can track down people who might have been infected by COVID-19 by launching a phone app called Trace Together, and it must be installed by locals and tourists. Then Singapore main hospital facility must care for people who have tested positive. Next prevention, such as all people must wash their hands well with soap to help prevent from the virus. The government would not encourage Singaporeans to wear a mask unless they are sick, and they must do social distancing for safety when they are outside from home, and only get out from home for important matters. Finally, the government released new rule during COVID-19 that the Singaporeans had to follow, and they wouldn't accept tourists coming for their country for a while. Sebagai penutup, saya akan menampilkan karya siswi SMP Tarakanita 2 Pluit yang berkolaborasi dengan temannya untuk mengatasi kejenuhan di masa pandemi ini. Halo semuanya, sekarang saya ingin menunjukkan karya mengenai Singapura. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa melihat keindahan Singapura, maka saya menggambar suatu ilustrasi untuk menyalurkan keinginan berlibur ke negeri singa. Di masa pandemi ini, negara Singapura juga tidak luput dengan COVID-19. Dan pada bulan April 2020, Singapura pernah menjadi negara yang memiliki tingkat COVID tertinggi di Asia Tenggara akibat dari penularan yang cepat dari pekerja asing yang tinggal di asrama pekerja. Namun, hal ini dapat diatasi dengan baik karena Singapura memiliki angka kematian COVID-19 yang sangat minim. Nah, yang dapat kita lihat di sini terdapat banyak virus corona yang menyebar di Singapura. Gambar ilustrasi ini memiliki latar belakang bendera Singapura yang berwarna merah dan putih, dan terdapat juga bulan dan bintang. Setelah kita mendarat dari Changi Airport, kita dapat mengunjungi Marina Bay Sands, Singapore Flyer, The Esplanade, dan ke Merlion yang berada di Sentosa Island. Selain itu, kita juga dapat berwisata dengan menggunakan kapal pesiar yang terkenal yaitu Star Cruise. Singapura akan selalu menyenangkan, tapi jangan sampai keasikan berwisata kita sampai lupa menaati aturan-aturan yang berlaku di Singapura. Karena Singapura terkenal dengan nama Fine City atau negara yang penuh dengan aturan denda yang cukup tinggi jika dilanggar, seperti dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengunyah permen karet, dilarang meludah,
dimanapun, dan masih banyak lagi aturan yang berlaku. Di Singapura, kita dapat menyaksikan pertandingan tim nasional sepak bola Singapura yang berada di bawah naungan Football Association Singapore, yaitu contohnya seperti The Lion. Namun, jika COVID berlalu ya, karena saat ini tim nasional sepak bola Singapura tidak bisa bertanding hingga waktu tertentu karena terdapat banyaknya COVID yang menyebar. Beginilah perjalanan kami menaiki Singapore Airlines, dan kini saatnya kami untuk kembali ke Jakarta. Terima kasih. Bersama saya Laurencia Nicole, Kenneth Nauli, dan Nicky Mardinli. Demikianlah liputan khusus mengenai negara Singapura yang diliput khusus untuk mengatasi kejenuhan di masa pandemi. Bersama saya Laurencia Nicole, nomor absen 21, Kenneth Nauli, nomor absen 19, dan Nicky Mardinli, nomor absen 23. Terima kasih dan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Tarakanita, edukasi generasi cerdas berintegritas.